Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Nah, seperti biasa di video kali ini saya akan membahas quick update pergerakan dari Bitcoin, kemanakah arah pergerakannya. Nah, sebelum lanjut, saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk teman-teman yang sudah menghasilkan uang melalui rekomendasi yang saya berikan di short di area setelah dia tembus pola rising wedge ini. Nah, saya juga sudah ingatkan di video kemarin, pola rising wedge ini biasanya adalah pola bearish ya teman-teman, atau pola koreksi. Nah, kenapa koreksi? Pola rising wedge ini setiap pergerakannya selalu naik ya teman-teman. Jadi kalau kita buka history, pergerakan selalu naik. Nah, ini biasanya tembus support. Setelah tembus support, yang menjadi target jelas saja secara teknikal yaitu the bottom of the wedge, atau area paling bawah dari pergerakan awal suatu koin tersebut. Nah, ini saya contohkan di sini ya, ini sebagai contoh. Jadi dia akan menyentuh target dan targetnya benar saja dilalui dan lebih bawah lagi. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke video, ada baiknya teman-teman bantu channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, share, aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Bagi teman-teman yang menonton video kemarin, saya juga sudah jelaskan skenario penurunan dari Bitcoin ini ya teman-teman. Biasanya dia turun terlebih dahulu, mantul mencoba menuju support, kembali retest. Bisa kita katakan kalau gagal retest dia akan mengalami penurunan yang dalam ya teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah menulis bahwa di sini adalah area TP1 ya teman-teman, yang mana kemarin juga saya sudah TP di sini sebesar 50% dari pasang short saya di atas ini ya teman-teman. Jadi di sini ada 50%. Biasanya Bitcoin mantul dulu ke atas, tapi karena di sini sudah jebol di area 36K ini, jadi otomatis penurunannya akan lebih dalam lagi ya teman-teman. Nah, di sini terbukti Bitcoin sudah jebol dari area 36K ini ya teman-teman, 36.000. Jadi sekarang lagi proses untuk retest di area support ini ya teman-teman. Nah, jadi apakah ini saja support untuk kelanjutan Bitcoin sebelum menuju 31K? Tidak ya teman-teman. Ada support berlanjutan yang mana itu berada di area 34K ini ya teman-teman. Jadi kalau saya tarikkan garis akan seperti ini. Nah, ini juga merupakan area support krusial yang mana volume trading. Jadi di sini trading investornya lumayan besar. Nah, jadi kalau saya prediksi skenario kelanjutannya, Bitcoin bisa saja tembus area 36K tersebut, mencoba retest. Kalau retest gagal, segera mungkin pasang short lagi di area sini ya teman-teman. Jadi kalau gagal, otomatis harganya akan turun. Nah, kalau di sini berhasil, mungkin saja akan ada rebound ya teman-teman. Nah, kita di sini berinvestasi di cryptocurrency, semua hal bisa terjadi ya teman-teman. Dan juga siapapun orang atau youtuber, influencer tidak bisa mengetahui masa depan. Jadi yang bisa kita ketahui hanya jenis prediksi ya teman-teman, dari pola suatu grafik atau kita menganalisa. Kelanjutannya, teman-teman harus bijak dalam menerima informasi dari influencer atau youtuber yang teman-teman percayai. Nah, di sini kalau saya prediksikan penurunan akan seperti ini. Turun, gagal tes, dan turun lagi. Ini skenario pertama. Dan ini juga merupakan skenario buruk. Kalau ini juga tembus, gagal balik ke area 34, otomatis ke 31. Kalau 31K ini tembus, gagal balik, otomatis ke 25 dan seterusnya. Nah, kita tidak harapkan itu terjadi ya teman-teman. Saya jujur tidak mengharapkan itu terjadi, karena di bulan Juni ini ada banyak event untuk altcoin yang lain. Jadi kalau Bitcoin masih dalam posisi bearish, jadi kita tidak bisa menghasilkan uang dari altcoin yang lain yang tentunya mempunyai project yang bagus. Kalau menurut saya doesn't matter tentang Bitcoin ya teman-teman. Di sini saya menganalisa Bitcoin
karena Bitcoin adalah ibunya dari semua altcoin. Jadi akan mengikuti sekali altcoin kalau pola Bitcoin itu koreksi ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya katakan, kita hanya bisa menganalisa. Yang tahu market kedepannya yaitu supply dan demand. Jadi kalau sudah demandnya sedikit atau yang membeli sedikit dan yang menjual banyak, otomatis harganya akan turun. Nah, di sini saya tidak hanya memberikan skenario buruk ya teman-teman. Ya, ada juga skenario bagusnya, yaitu mungkin saja dia akan turun, tembus, dan mencoba lagi retest. Retestnya berhasil, menuju retest support lagi, dan pastinya akan terbang. Ini untuk skenario bagusnya. Kalau skenario buruk yang tadi sudah saya katakan. Nah teman-teman, kalau kita buka di time frame 4 jam, kalau kita zoom out sedikit ya teman-teman, ini mungkin suatu prediksi saya ya teman-teman. Ini hanya prediksi saya, jadi bisa saja gagal atau fail. Perhatikan pola di sini ya. Nah, kalau pola ini berjalan, ini namanya pola inverse head and shoulder, yang mana ini merupakan pola bullish ya teman-teman. Jadi saya senang sekali dengan pola tersebut. Nah, kalau misalnya pola itu berjalan, Bitcoin bisa saja terbang menuju ke area, misalnya di area sini tembus, dia otomatis menuju all time high yang baru, yaitu di harga 68. Nah, ini sih all time high 68 ini masih kecil ya, sedangkan prediksi orang-orang luar yang sudah tahu technical analisis besar, dia memprediksi harga Bitcoin untuk tahun ini 100.000 K ya teman-teman, 100.000 K dolar. Jadi itu kisarannya 1,4 miliar, bisa saja lebih. Nah, sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, di video ini, di YouTube channel ini, saya selalu jujur-jujuran saja, memberikan informasi suatu harga koin itu apakah akan turun atau naik. Jadi kalau saya ada prediksi turun, pasti ada prediksi naiknya ya teman-teman. Jadi kalau kita ukur, nah di sini kalau Bitcoin membentuk pola negatif menurut prediksi saya, nah yang ini merupakan pola bearish ya teman-teman, yang mana ini kebalikan dari inverse head and shoulder, yaitu pola head and shoulder. Nah, kalau ini berjalan polanya tersebut, jadi target selanjutnya untuk harga Bitcoin otomatis di area sini ya teman-teman, yang mana itu di kisaran minus 2000 dolar ya teman-teman. Mungkinkah ini terjadi? Nah, teman-teman bisa komentar di bawah ya. Iman, mungkinkah ini terjadi? Ini hanya prediksi ya. Jadi jangan dibawa benar-benar, karena saya hanya bisa memprediksi suatu harga, tidak bisa mengetahui secara langsung untuk masa depan suatu harga itu. Nah, sekali lagi itu sekedar prediksi ya teman-teman. Semoga saja tidak terjadi. Saya menginginkan sih selalu untuk market itu naik atau terbang, tidak menginginkan market itu turun. Nah, di sini kan karena kita mengikuti flow dari uang investor, ya setidaknya kita bisa menghasilkan uang di kala market turun dan juga di kala market naik. Nah, di channel YouTube kita, saya selalu memberikan informasi yang jujur-jujuran saja. Penurunan atau kenaikan saya informasikan selalu di channel YouTube. Kalau tidak sempat membuat channel YouTube, biasanya saya bagi share di grup Telegram kita ya teman-teman. Jadi teruntuk teman-teman yang belum bergabung di grup channel YouTube Green Candle, dimohon segera bergabung terlebih dahulu, yang mana linknya ada di kolom deskripsi. Nah, di sini juga saya ingin mengetahui bagi teman-teman yang bermain di future trading, aplikasi apa sih yang teman-teman gunakan? Bisa juga komentar di bawah. Dan berapa teman-teman menghasilkan uang dari trading-trading yang sudah teman-teman lakukan. Teruntuk kemarin yang saya sudah berikan rekomendasi di area sini. Jadi teman-teman bisa komentar berapa sudah menghasilkan short dari sinyal kemarin yang saya berikan ya teman-teman.
Nah teman-teman, karena ini sudah merupakan area bearish ya teman-teman, yang mana kalau kita buka di EMA rebound otomatis sudah pastinya di bawah dari EMA rebound ya teman-teman. Tuh, sudah di bawah dari EMA rebound untuk time frame 4 jamnya. Nah saya rasa hanya di weekly time frame Bitcoin masih solid di antara EMA rebound. Selain itu sudah otomatis di bawah EMA rebound, yang mana itu merupakan area sudah bearish menunggu pump untuk membuat harga Bitcoin balik lagi ke atas. Semoga saja. Nah, teman-teman, di sini juga untuk teman-teman saya rekomendasikan untuk menggunakan Binance untuk melakukan spot trading dan juga future trading, karena saya rasa sampai sekarang masih Binance saja yang bisa menggunakan future trading ya teman-teman. Di aplikasi lain seperti Indodax, toko kripto belum ada fitur future tradingnya ya teman-teman. Jadi di sana kita hanya bisa menebak suatu harga akan naik, bisa menebak suatu harga turun dan menghasilkan uang. Nah, kalau kita main di spot trading, kita membeli di bawah, kalau harganya makin bawah ya otomatis kita rugi. Nah, kalau di future trading, walaupun harganya ke bawah ke atas, kita tetap menghasilkan uang. Itu dulu untuk video saya kali ini. Semoga mengedukasi. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton. Bye bye teman-teman. See you.